Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kali ini saya coba untuk bahas konten tentang analisis perbandingan. Buset, narasinya udah kayak artikel penelitian. Di mana analisis ini objeknya adalah One for All milik All Might dan New Order milik Star and Stripe. Yang mana kedua quirk dan sosok ini sama-sama dikategorikan sebagai pahlawan terkuat di dunia. Lantas apa dan bagaimana perbedaan dari kedua quirk ini? Serta mana quirk yang lebih kuat? One for All kah atau New Order? So untuk itu di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sudah membuat beberapa konten yang membahas tentang One for All dan juga New Order. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang kedua quirk yang akan kita bahas ini, ada baiknya menonton dulu pembahasannya. Jadi secara singkat, saya akan jelaskan dulu apa kedua quirk ini sebenarnya. Jadi One for All adalah quirk yang dapat membuat All Might sebagai penggunanya dapat memiliki kekuatan fisik manusia super kuat. Sedangkan New Order adalah quirk yang memiliki kekuatan untuk menetapkan aturan, sehingga dari titah yang dikatakan oleh Star sebagai penggunanya dapat diwujudkan dengan satu syarat, yakni Star menyebut nama objeknya, lalu perintah apa yang harus terjadi pada target. Simpelnya seperti itu. Akibatnya, kedua quirk ini sering dianggap sebagai dua quirk pahlawan terkuat di dunia. Lantas sekarang, jika sama-sama si paling kuat, lalu apa perbedaan atau keunggulan dari masing-masing quirk? So, saya akan bagi jadi beberapa subpoin. Jadi, poin pertama, One for All adalah quirk manusia super kuat. Ini disebutkan oleh sebab quirk ini memang fungsinya seperti demikian, yakni dapat membuat All Might sulit ditaklukkan dengan berbagai bentuk serangan. All Might sebagai penggunanya dapat mengakses dan menghasilkan kekuatan fisik super, yang impactnya ketika kekuatan ini disalurkan bakal menimbulkan kehancuran berskala besar. Artinya damage-nya sangat destruktif, dan inilah sebabnya quirk ini sangat berbahaya bila digunakan oleh penjahat ataupun non-hero, karena memang kekuatannya mutlak sangat bersifat menghancurkan. Begitu juga New Order, quirk ini memiliki fitur berupa dapat menitahkan aturan atau perintah apapun oleh Star, asal Star sebagai penggunanya dapat mengetahui nama targetnya. New Order sejauh diperlihatkan dapat memanipulasi alam, kondisi biologis, bahkan benda organik maupun non-organik, dan juga dirinya sendiri dengan sesuka hatinya. Ditambah lagi, quirk ini seakan mampu menciptakan kekuatan baru yang sejatinya hampir serupa dengan satu quirk lain. Istilahnya, quirk New Order adalah quirk yang dapat menciptakan quirk lain. Poin kedua, meskipun kedua quirk yang tadi saya sebutkan sangat-sangat kuat, tapi keduanya juga punya kelemahan. Kelemahan pada One for All adalah pada penggunanya itu sendiri. Ketika One for All digunakan oleh pewaris yang kurang kompeten, dalam hal ini tidak punya bakat bertarung, maka kekuatan One for All hanyalah sia-sia. Lalu ketika quirk ini diwariskan ke pewaris yang memang sudah memiliki quirk, maka One for All bakal menjelma menjadi racun. Racun yang saya maksud adalah One for All bakal menumpuk dengan quirk pemilik asli, sehingga tubuh bakal terbebani dan hasilnya One for All menyerap daya hidup si penggunanya. Maka dari itu, One for All harus diwariskan ke seorang quirkless untuk meminimalisir resiko umur pendek. Dan juga apabila pewaris One for All tidak dilatih fisiknya, maka One for All bisa menjadi bom bunuh diri bagi penggunanya. Pada New Order juga punya kelemahan, di mana kelemahannya quirk ini ada pada penyebutan nama. Penyebutan nama yang saya maksud adalah ketika Star hendak menitahkan perintah pada targetnya, Star perlu mengetahui namanya secara jelas sebelum menitahkan perintah atau mengaktifkan fungsi quirk. Namun tidak semua target itu diketahui oleh Star, seperti contohnya pada saat melawan Shigaraki. Saat itu Star tidak menyebutkan nama Shigaraki Tomura secara tepat, atau dalam hal ini Shigaraki tidak mengklaim nama tersebut akibat pribadinya yang sejatinya ada 3 individu, yakni Shigaraki, All For One, dan Shimura Tenko. Sehingga mau tidak mau, Star perlu mengetahui nama atau banyak hal agar quirknya berfungsi dengan tepat. Dan juga kalau terjadi hal seperti demikian, maka Star perlu memikirkan alternatif perintah dari New Order melalui benda lain. Dan poin ketiga adalah penerapan dan hasilnya. One for All telah diterapkan dengan sempurna oleh All Might, di mana All Might dapat mengakses 100% kekuatan quirk ini sehingga menjadikan All Might sebagai manusia super terkuat di dunia. Bahkan pada satu kasus, All Might dianggap sebagai monster atau senjata pemusnah massal. Dan sekali lagi, itu karena One for All memang sekuat itu. Begitupun New Order, quirk ini sangat efisien digunakan oleh Star, di mana quirk ini mendorong Star jadi pahlawan nomor 1 Amerika, lalu juga menobatkan
menjadikan Star sebagai pahlawan terkuat di dunia setelah All Might pensiun dan menjadikan Star sebagai individu yang kekuatannya dianggap paling tidak masuk akal sepanjang sejarah Quirk. Hasil dari One for All pada All Might juga adalah mendorong All Might menjadi pahlawan nomor 1 Jepang, dan New Order juga mendorong Star menjadi pahlawan wanita terkuat di dunia. So, dari ketiga poin tadi, kita perlu mendiskusikan manakah Quirk yang paling kuat, One for All kah atau New Order? So, jawabannya adalah One for All. Disclaimer, ini adalah pendapat subjektif dari saya sendiri. Ini saya katakan berdasarkan persentase atau hasil dari kekuatan yang selama ini ditunjukkan, di mana One for All terbukti menjadi Quirk yang paling kuat di dunia ketimbang New Order. Mengapa demikian? Padahal Quirk ini punya kelemahan yang cukup merusak. So, One for All sekali lagi dikatakan sebagai Quirk terkuat di dunia. Ketika One for All dipakai dengan mengakses 100% potensinya, maka menimbulkan dua hal, yakni kedamaian instan dan kehancuran yang juga instan. Selain itu, One for All juga dikatakan terkuat berdasarkan anggapan dari pemburu One for All itu sendiri, yakni si All for One, di mana All for One punya tujuan untuk merebut One for All akibat kekuatan dari Quirk ini yang sangat-sangat kuat dan menakutkan. Yang tentu tujuan All for One terhadap One for All adalah untuk mengakses potensi negatif yang dapat diakibatkan oleh Quirk One for All. Nah, dibandingkan dengan Quirk New Order, Quirk ini memang juga sangat-sangat kuat dan berbahaya, karena Quirk ini inti kekuatannya adalah mewujudkan apa yang diinginkan oleh penggunanya. Tapi yang membuat New Order tidak sekuat One for All adalah batasan pengetahuan. New Order mengharuskan penggunanya menjadi orang yang tahu nama suatu target agar kekuatannya dapat disalurkan. Berbeda dengan One for All yang ketika kekuatannya disalurkan, maka kekuatan itu langsung to the point, digunakan tanpa banyak syarat. So, dengan begitu, Quirk One for All lebih kuat dari New Order. Tapi yang perlu digarisbawahi, kedua Quirk ini perbandingannya sangat-sangat tipis. Sebab keduanya sama-sama kuat dan kelemahannya juga kurang lebih sama-sama fatal apabila tidak disadari secara bijak. Implementasinya juga cukup berbeda. Jika One for All hanya diterapkan All Might untuk melindungi satu negara, namun beda dengan New Order yang diterapkan bisa untuk melindungi seluruh belahan bumi. Sampai-sampai New Order dapat membuat villain di seluruh dunia jadi takut untuk eksis. Tapi One for All berhasil mengalahkan si All for One atau penjahat terkuat di dunia, sedangkan New Order dengan berbagai fiturnya tidak bisa mengalahkan si All for One. So, kesimpulannya adalah One for All adalah Quirk yang lebih kuat, dan Quirk New Order adalah yang terkuat kedua setelah One for All. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apa yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.